Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan, judulnya saya buat adalah Stop Pilih-Pilih Firman. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 19 ayat 20 sampai 22. Nah, saya bacakan ini dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Semua perintah itu sudah kuturuti, jawab orang muda itu. Apalagi yang perlu? Yesus berkata kepadanya, kalau engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jual semua milikmu. Berikanlah uangnya kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat harta di sorga. Sesudah itu, datanglah mengikuti aku. Mendengar kata-kata itu, orang muda itu pergi dengan susah hati sebab ia kaya sekali. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ayat firman Tuhan itu adalah cuplikan dari cerita bagaimana seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Yesus menjawab, perbuatan baik ya hanya satu saja. Lakukan semua perintah Tuhan, katanya. Lalu dia katakan, perintah yang mana? Nah, itu yang tadi. Sebab dia merasa semua sudah dia lakukan. Tetapi Yesus tahu karena dia adalah Tuhan, dia tahu bahwa orang itu memilih-milih firman yang dia lakukan. Yang dia senang dia lakukan, yang tidak dia tidak lakukan. Lalu Yesus langsung menyampaikan apa yang dia tidak mau lakukan, yaitu tidak mempunyai hati untuk berbagi. Ya, sehingga Yesus berkata kepada dia, ya, supaya sempurna, jual semua milikmu, berikan uangnya kepada orang miskin, lalu engkau akan mendapat harta di surga. Sesudah itu, datanglah mengikut aku. Dan saudaraku, itu yang tidak pernah dia kerjakan karena dia lebih mengutamakan uangnya daripada memilih Yesus. Nah, jadi saudaraku, pemuda kaya ini mengerjakan banyak firman, tetapi menghindari beberapa. Makanya jadi judul topik kita pagi ini adalah Stop Pilih-Pilih Firman. Yesus langsung menguji pemuda yang kaya itu pada titik terlemahnya dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Ia tidak bersedia mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Akhirnya, dia tidak bisa seperti yang dia tanya itu, dia tidak bisa mendapatkan hidup karena dia memilih-milih firman yang dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, Yesus berkata, perbuatan baik itu adalah mau mengerjakan, mau menjadi taat atas firman. Ya, semua firman harus dikerjakan. Kalau sebagian, maka dia belum lengkap. Ya, nah itu masalahnya. Tentu bukan Yesus bukan sedang mengajar bahwa setiap orang mau mengikut dia harus menjual hartanya. Ya, jadi kebetulan, nah dia di situ tuh titik lemahnya, yaitu dia sukar sekali memberi. Dia sukar sekali memperhatikan orang-orang yang susah hidupnya, membagi-bagi hartanya.
Padahal dia orang yang kaya. Tuhan izinkan seorang yang kaya supaya supaya dia mempunyai tugas untuk berbagi. Kira-kira begitu tuh, ya. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita melaksanakan firman Tuhan yang kita terima atau kita pilih-pilih juga, sama seperti orang muda yang kaya ini? Ya, kalau suka dikerjakan, bila tidak, tidak dikerjakan. Ya, kalau mendengar firman, apakah di dalam hati kita berkata, wah ini nih sudah saya lakukan, atau berkata, wah ini saya tidak suka firman ini, ya, saya tidak mau kerjakan, atau menjadi orang yang selalu taat akan firman. Nah, saudaraku, banyak tentu di sini nih kalau kita mau renungkan, harta yang dimaksud bukan saja sekedar materi saja, berbicara mengenai materi, tetapi banyak hal yang menjadi harta kita, bisa menjadi hobi kita, bisa menjadi kesukaan kita, semua itu bisa menjadi harta kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harta kita bisa berupa materi, bisa berupa hobi, bisa berupa banyak hal, ya. Itu bisa menjadi harta kita. Apakah kita bersedia menanggalkan semua harta kita tadi untuk mengikut Yesus? Nah, saudaraku, apa yang kita harus bisa belajar dari sini, saudaraku? Apa dampaknya? Nah, saudaraku, sebagai anggota tubuh Kristus, ya, di mana Yesus tentu adalah kepala. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 12, Efesus 1, gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, di mana kita orang percaya adalah anggota-anggotanya. Yesus adalah kepala. Ya, kepala yang memerintahkan anggota-anggota tubuh ini. Bisa dibayangkan kalau kepala memerintahkan sesuatu kepada anggota tubuh ini, tetapi dia tidak sinkron, tidak mau, maka sebenarnya anggota tubuh itu sedang sakit. Ya, tubuh itu sedang sakit, dan kalau sampai diperintah, tangannya diperintah nggak bisa kerja, tidak mengerjakan, maka sesungguhnya dia sedang stroke. Ya, orang stroke adalah orang yang tidak bisa mengontrol, bisa sinkron antara kepala dan anggota tubuh itu. Nah, hati-hati orang yang tidak taat akan firman secara rohani, dia bisa disebut menjadi orang yang sakit atau stroke rohani. Nah, dan itu yang membuat kehidupan kerohanian seseorang menjadi tidak sehat dengan baik. Dia akhirnya hidupnya ya damai sejahtera menjadi tidak ada. Nah, saudaraku, yang kedua, kualitas hubungan kita dengan Tuhan tentu bergantung dengan ketaatan kita. Ya, berkat, mujizat, kuasa, dan janji Tuhan dapat kita rasakan karena kita taat pada firman. Ya. Bahkan pengalaman-pengalaman mujizat yang luar biasa itu karena betul-betul berpegang teguh pada firman, karena dia seorang yang taat. Janda di Sarfat tidak akan melihat pemeliharaan Tuhan kalau dia tidak taat akan firman yang disampaikan oleh Elia. Dan begitulah kira-kira mungkin banyak anak Tuhan tidak melihat kuasa mukjizat terjadi atas hidupnya karena dia tidak taat pada
salah satu firman. Nah, saya teringat firman Tuhan kepada suami adalah hormati istrimu. Kalau suami-suami tidak hormat pada istrinya, itu akan berdampak pada Tuhan tidak mendengar doanya. Nah, banyak orang, banyak anak Tuhan, mungkin mengerjakan banyak hal firman, tetapi dia kehilangan satu, dua yang tidak dia kerjakan. Akibatnya itu berdampak pada seluruh kehidupannya. Seorang istri yang tidak saleh hidupnya, maka dia tidak melihat perubahan akan suaminya. Dan yang ketiga, saudaraku, mengasihi Tuhan, definisi mengasihi Tuhan menurut Yohanes 14 ayat 15 adalah orang-orang yang mendengar serta melakukan firman. Jadi kalau ada seorang anak Tuhan berkata, aku mengasihi Tuhan, itu bermakna dia harus menjadi seorang yang mentaati firman. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, mari kita tidak memilih-milih firman yang kita mau taati, yang mau kita kerjakan, dan menyingkirkan beberapa firman yang tidak kita sukai, atau secara tidak sadar tidak mau kita kerjakan. Mari kita bertekad untuk mengerjakan setiap firman yang kita dengar. Ya, banyak orang, saudaraku, ya, mendengar firman itu bukan hanya memilih firman-Nya saja, tapi juga memilih-milih hamba Tuhan-Nya. Ya, mari kita betul-betul memilih, saudaraku, ya, bukan memilih-milih firman yang kita mau dengar, tetapi semua kita kerjakan supaya kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, rancangkan. Ya, hidup kita penuh mukjizat, hidup kita penuh berkat, dicukupkannya menjadi berkat bagi banyak orang. Biar firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita semuanya, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang powerful. Tidak seperti orang muda yang kaya ini, akhirnya dia tidak ada gunanya dia mengerjakan yang firman Tuhan yang banyak itu. Semua hukum Taurat dia kerjakan, tetapi satu hal yang dia tidak kerjakan, akhirnya menggugurkan semua apa yang menjadi ketaatannya terhadap firman yang lain itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan.